menari di atas menara, gitu ya. Ayo coba semuanya berdiri, berdiri. Percobaan satu kali ya. Percobaan satu kali semuanya. Ayo 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Siap? Siap ya. Jadi kalau Bu Yeni kodenya mengikuti apa yang diucapkan, mengikuti apa yang diucapkan oleh Ibu ya. Ikuti apa yang diucapkan oleh Ibu. Siap? 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara. Hei, mana ada? Ayo, menara masa di sini ya? Di sini itu apa? Menari ya. Kurang fokus tuh. Sekali lagi ya. Biar kecerdasannya itu ya semakin meningkat. Satu kali lagi diulangi. Kalau menari di sini ya. Kalau di atas naik ya. Menara seperti ini. Oke? Tadi ketahuan ya siapa yang kurang fokus ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina di atas menara menari. Menari kok begini ya? Menarinya di pundak ya. Gak apa-apa. Tepuk tangan untuk kelas 8. Silakan kita kembali ke tempat duduknya. Cukup ya? Tadi siapa yang salah? Coba. Oh, ada 1, 2, 3, 3, 4. Aduh, ada yang 4. Saya juga tadi salah. Oh, 5. Wah, berarti saya punya 5 korban di hari ini. Ya, jadi kenapa seperti itu? Kita melatih kecerdasan. Jangan hanya visual yang digunakan, tapi ya pendengaran tadi. Kata kuncinya apa tadi? Ikuti apa yang Ibu ucapkan. Jangan ikuti yang Ibu gerakkan ya. Ucapkan ya. Itu untuk SDM-nya cukup. Yang kedua, masih ingat tidak kemarin itu pembelajarannya materinya apa? Siapa yang masih ingat? Acungkan tangan. Minggu lalu materinya tentang apa? Acungkan tangannya tinggi. Ya, Vicky, apa minggu lalu Vicky? Materinya apa kemarin? Bagus, mobilitas sosial. Mobilitas sosial kemarin itu ada subbab apa yang dipelajari? Kan materinya mobilitas sosial. Ada submateri. Apa yang dipelajari pada pertemuan minggu lalu? Ya? Rival, apa Val? Apa yang dipelajari kemarin? Betul sekali, bagus. Tepuk tangan untuk Rival. Ada mobilitas sosial. Ada berapa cara sih orang itu bisa naik ke kelas sosial yang tinggi? Itu ada apa saja kemarin? 1. Angkatan bersenjata, bagus. 2. Keagamaan, bagus. 3. Pendidikan, bagus. 4. Politik, bagus. 5. Perkawinan, ya betul. Terus 6. Ekonomi, ya betul. Terus 7. Apa? Bukan, 7. Keahlian, ya. Berarti masih ingat ya materi kemarin seputar saluran mobilitas sosial. Untuk siang hari ini kita akan mempelajari tentang satu ya, definisi pluralitas ya. Jadi nanti yang pertama. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab pluralitas. Itu tujuan pembelajarannya. Terus nanti Ibu akan melakukan penilaian melalui 3 tahap ya. Yang dinilai itu apa saja? 1. Aspek pengetahuan ya, dan juga mengerjakan soal. Yang kedua, sikap. Jadi sikap keaktifan itu akan Ibu nilai. Dan yang ketiga, keterampilan. Jadi nanti berdiskusi bersama teman, jangan pasif ya. Tunjuk itu aktif ya. Baik itu ketika mengkomunikasi maju ke depan atau ketika
berikutnya. Sebentar lagi Ibu akan menayangkan tampilan di slide. Tangkap dari gambar tersebut. Ya, Rival, apa Val? Gambarnya apa Val ini Val? Gambarnya siapa? Siapa dulu aja? Siapa dulu Val? Ya betul Pak Jokowi. Sama siapa lagi? Ada yang tahu? Iya Mas Ajit. B.J. Habibie, bagus. Sama siapa? Ya siapa? Megawati ya kan? Ya Pak SBY. Pak SBY, bagus. Bapak idola saya ya. Idola saya. Siapa lagi? Ada, sudah cukup. Empat ini. Kebetulan yang dikenal adalah orang-orang nomor satu, dulunya nomor satu di Indonesia ya. Ada Pak Jokowi yang sekarang sedang menjabat. Ada Pak Habibie. Ada Pak SBY, ada Ibu Mega, kemudian ada Pak Yusuf Kala, itu beserta istri. Itu adalah tokoh-tokoh besar ya. Yang berarti kan tidak pakaiannya sedang dipergunakan itu. Baju yang dipakai itu pakai baju sama atau enggak Majid? Ya. Sama enggak baju yang dipakai oleh Pak SBY dengan Pak B.J. Habibie? Beda. Kalau Pak SBY pakai bajunya apa? Pakai apa yang atas? Peci. Ya, peci atau songkok ya. Kalau Pak Habibie songkok tapi bermotif ya, tidak polos ya. Kalau pada Pak SBY lebih condong pada orang ke Jawa ya. Sedangkan Pak Habibie lebih pada luar Jawa. Beliau pakai sarung ya, sarungnya dari atas ke tinggi ya sampai ke bawah, sampai ke mata kaki. Kalau Pak SBY dan Pak Jokowi cukup sampai di lutut saja. Jadi dari segi baju saja sudah beda ya bapaknya. Kemudian ibu-ibunya sama enggak ibu-ibunya Majid? Sama atau beda ini ibu-ibunya baju yang dipakai? Beda. Ada banyak perbedaan dari baju atau kostum yang dipakai oleh orang-orang nomor satu ya di Indonesia. Ini mencerminkan apa sih? Siapa yang bisa menjelaskan? Berarti ada apa ini? Hanya pluralitas ya, pluralitas. Pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang pluralitas. Next, silakan diperhatikan. Nah, ya sebelum Ibu menampilkan banyak tampilan, ada pendahuluan dulu ya. Itu diartikan sebagai apa pluralitas itu? Tolong dibaca yang keras. Salma. Pluralitas atau yang dikenal dengan istilah kemajemukan oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia dengan Tuhan yang Maha Esa. Dengan aneka ragam perbedaan yang terdapat di Indonesia, kita memiliki kekayaan yang tiada bandingnya. Maka dari itu sikap menerima dan menghargai perbedaan bangsa dari Ya, terima kasih Mbak Salma. Itu adalah pembuka dari materi pluralitasnya. Jadi pluralitas itu artinya apa? Kemajemukan ya, kemajemukan. Kita itu bangsa yang majemuk, banyak perbedaan ya. Dari warna kulit, kemudian dari tinggi badan, dari bentuk rambut. Apa definisi itu? Arti dari pluralitas. Coba menurut Sofwan, apa Mas Arya menurut Sofwan itu pluralitas itu? Menurut Sofwan, pluralisme adalah upaya untuk membangun kesadaran normatif, biologis, dan kesadaran sosial. Ya, bagus. Kalau Ida nomor 2 Samsul Ma'arif, apa arti dari pluralitas atau pluralisme itu Ida? Ya, bagus. Pluralisme
Ya, kondisi di masyarakat. Ya, ada agama, ya ada apalagi budaya, ya ada pekerjaan, ya nama kondisi di masyarakat. Terdapat berbeda. Bagus sekali tepuk tangan untuk Anissa. Ya, dia bisa menyimpulkan pengertian atau definisi pluralitas menurut versinya. Ya, menurut pemahamannya. Menurut pemahamannya itu pluralitas itu kondisi masyarakat. Jadi kondisi itu keseluruhan. Ya, yang berbeda-beda. Itu menurut Anissa. Bagus ya. Selanjutnya, nah ada faktor penyebabnya. Yang pertama apa? Mas Sohib. Ya, Sohib. Ya, Sohib satu apa? Sejarah. Bagus. Yang kedua apa? Cel. Kondisi geografis. Geografis. Yang ketiga apa? Majid. Ketiga letak wilayah. Yang keempat apa, Devin? Iklim. Jadi 4 hal yang mempengaruhi yang menjadi faktor penyebab adanya pluralitas di Indonesia itu ada 4 faktor. Yang pertama sejarah, kemudian kondisi geografis, letak wilayah, dan iklim. Nah, untuk yang pertama sejarah, gambar yang ada di depan ini adalah menunjukkan persebaran kedatangan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu kalau melihat dari sejarahnya persebaran seperti ini berarti kira-kira bangsa Indonesia itu asli dari Indonesia sendiri atau yang datang? Pendatang. Ya, bagus. Kalau melihat informasi dari gambar ini yang bersumber dari detik.com ini ya. Jadi bangsa Indonesia itu sebenarnya adalah pendatang. Dan nanti akan kita diskusikan lebih lanjut ya. Kemudian yang kedua, nah, kondisi geografis. Gambar berikut ya. Gambar apa ini? Gunung ya, pegunungan. Ada gunung, ada apa lagi? Ada laut, ya betul. Ada pegunungan, ada lautan. Jadi Indonesia itu sebagian besar kondisi geografisnya itu terdiri atas pegunungan dan lautan. Ya, pegunungan dan lautan. Ini nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ya. Next, selanjutnya, nah, letak wilayah di silang itu ya. Pada gambar itu ada persilangan antara kawasan Asia dengan Australia, Samudra India dan Samudra Pasifik. Jadi letaknya Indonesia itu ada di mana sih? Di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah. Ya, jadi letak Indonesia itu di tengah-tengah persilangan 2 benua dan 2 samudra. Jadi kita akan diskusikan lebih lanjut selanjutnya. Nah, yang keempat faktor yang berikutnya iklim. Gambarnya apa itu? Iya, kekeringan dan kesuburan ya. Jadi ada yang Kak tadi bilang ada yang kekeringan, ada yang kesuburan Bu ya. Jadi itu intinya ada dua kondisi ya, dua iklim ya. Ya, jadi iklimnya itu tropis, kemudian musimnya ada musim kemarau dan musim penghujan. Intinya seperti itu. Jadi ketika kemarau ada nggak rumput-rumput yang tumbuh itu? Ada. Tanahnya justru bagaimana? Pecah-pecah. Iya, bagus. Tanahnya pecah-pecah karena nggak ada air hujan sama sekali. Kemudian sebelahnya lagi gambarnya bagaimana? Subur ya. Tanamannya menjadi warnanya apa? Hijau. Berarti dia cukup mendapatkan air ya, cukup mendapatkan air. Terus ya. Oke, anak-anak. Ya. Materi untuk siang hari ini sudah selesai. Nanti anak-anak saya bagi lagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan faktor-faktor penyebab pluralitas ya, faktor-faktor penyebab pluralitas. Nanti yang saya bagi langsung menuju ke tempat duduk ya, dari urutan nomor 1
Kemudian nomor 2, nomor 3 sampai nomor 4 ya. Jelas ya? Untuk kelompok 1 Angel Majid, kemudian Anissa dan Ida, silakan. Oh ya, maaf ya. Silakan kelompok 1 kelompoknya Majid berkelompok sebelah kanan. Lanjut disusul kelompoknya 2. Kelompoknya Salma. Ya, kelompoknya Salma, Anissa, Vicky, maaf, Rival dan Arya ya. Arya. Kelompok 3 Rena ya. Rena, Sohib, Vicky dan Emi ya. Dan kelompok 4 ada Bayu, Adi, kemudian ada Celsa. Seperti kemarin, silakan berkelompok sesuai dengan pembagian yang sudah kita sepakati. Kelompok 1 ya, sudah lengkap ya. Kelompok 2 sini. Sini. Sini kelompok 2. Sini, sama kelompok 2. Bawa ke sini. Bagi LKPD ya, untuk kalian kerjakan beserta dengan kelompoknya. Amati ya, amati secara seksama. Nanti setelah selesai, anak-anak langsung mempresentasikan ke depan ya, melakukan diskusi bersama. Jelas ya? LKPD akan saya bagi. Silakan menghadap ke kelompoknya. Menghadap ke kelompoknya. Ya. Jangan lupa diisi nama kelompoknya. Nama kelompoknya diisi. Diisi nama kelompoknya. Untuk kelompok 1 mendiskusikan permasalahan sejarah kedatangan bangsa ke Indonesia ya, sejarah kedatangan bangsa-bangsa ke Indonesia. Itu nanti kelompok 1 membuat 3 rumusan masalah, 3 pertanyaan berkaitan dengan materi tersebut. Paham ya? Nah, lalu kesimpulannya juga merupakan hasil dari materi tersebut ya. Kemudian kelompok 2, kelompok 2 ini akan mendiskusikan materi seputar pengaruh kondisi geografi. Jadi membuat 3 soal berkenaan dengan materi tersebut ya. Dan nanti kesimpulannya adalah jawaban dari rumusan masalah. Silakan didiskusikan, mengambil literasi yang perlu dari sumber di kelompok bisa ya. Ya, ayo menghadapi temannya. Nah, ayo boleh membelakangi temannya, harus dibantu ya, dibantu. Ayo menghadapi temannya. Ya, geser. Oke. Untuk kelompok 3, kalian mendiskusikan tentang letak geografis Indonesia ya. Letaknya yang di antara 2 samudra dan 2 benua tadi itu loh ya. Kemudian membuat 3 pertanyaan sebagai rumusan masalah. Yang mana rumusan tadi dijawab pada kesimpulan. Ya. Nah, untuk kelompok 4
nanti mendiskusikan tentang iklim yang ada di Indonesia. Ya, buat 3 soal seputar rumusan masalah dan kesimpulannya adalah hasil dari pertanyaan terjemah. Paham? Oke, waktu berdiskusi ada 25 menit, silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, mengerjakannya adalah 10 menit dan 15 menitnya nanti maju ke depan untuk presentasi. Ya, silakan. Ya, boleh. Hah? Iya. Isi. Nanti jawabannya. Ya, baca di review. Gimana? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Ada kesulitan enggak? Iya, itu juga dikerjakan. Mengapa faktor letak wilayah? Letak wilayah tadi yang itu loh. Ini di LKS ada. Di mengapa letak wilayah yang ada di antara dua samudra dan dua benua tadi membuat banyak sekali perbedaan. Silakan didiskusikan dengan teman-teman. Masih yang ini untuk bahan diskusi tadi. Ya, enggak. Ginting bukan. Apa lagi jadi Bagaimana kelompok Mas? Ada kesulitan? Gimana? Gimana lu? Nomor 3 ini nggak ada.
Maksudnya? Ini contohnya tulisannya. 1, 2, Segala 4, 3. iya. Terus siapa aja? Terus nggak apa apa sih aja ya 1, 2 langsung ya nggak apa. 3-nya nggak ada ya. Tapi langsung pokoknya ada Ustaz. Salah. Ya. Oke. Ini kok ora bagian apa-apa, ya wis aku wis ngomong. Musiknya putih. 5 menit lagi ya waktu untuk diskusi. 5 menit lagi waktu untuk diskusi. Ini buka isi coba kalau ya wis tak pakai Oke, persiapan tinggal 1 menit untuk presentasi. Jadi kamu Ya. Ya, selesai, tidak ada lagi yang berdiskusi dengan teman-temannya, selesai. LKPD-nya sudah diletakkan. Oke, anak-anak semuanya masuk ke depan. Persiapan ya, persiapan untuk kelompok 1 dulu nanti tampil ya. Sebelum kelompok 1 tampil kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Tolong perwakilan maju. Ya. Moderatornya siapa? Moderatornya siapa? Dekat sini ya, di sini. Moderator dulu ya, moderatornya ya. Ayo salam dulu. Perhatikan yang lain menghadap ke depan, jangan membelakangi temannya berdiskusi. Vicky, Sohib, ya, dia depan. Kursinya dibalik ya, menghadap ke depan dulu. Temannya ini yang ada di depan sedang melakukan presentasi. Nanti kelompok yang lain wajib memberikan 1 pertanyaan ya, seperti kemarin kelompok yang lain wajib memberikan 1 pertanyaan. Silakan untuk kelompok 1 memulai diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya disini sebagai moderator. Nama saya Indra Hamid. Di sebelah saya ada Ida Ayu Fikia, dan di samping Ida Ayu Fikia ada Anissa Lestari. Di samping Anissa Lestari ada nama Devi Deza Fikia.
di asli Indonesia. UU nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak melihat asal-usul atau keturunan tetapi tempat kelahiran. Bahkan anak yang lahir di Indonesia walau kedua orang tuanya tidak jelas warga negaranya tetap diakui sebagai warga Indonesia. Istilah pribumi dan non pribumi itu muncul di era kolonial. Pendatang pertama adalah Homo erectus yang melakukan migrasi panjang dari Afrika sekitar 1,8 juta tahun yang lalu, sekitar 1,5 sampai 1,7 juta tahun. Pendatang kedua adalah Homo sapiens atau manusia modern juga berasal dari Afrika. Mereka datang dua gelombang, kira-kira 100.000 tahun yang lalu, kira-kira 50 sampai 70.000 tahun yang lalu. Pendatang ketiga adalah Homo sapiens, yaitu kelompok Melayu Austronesia. Rumpun Austronesia ini merupakan rumpun yang sangat besar. Dari mana asalnya? Dari zaman batu Neolitik hingga zaman perunggu. Orang-orang Melayu yang datang ke Nusantara juga secara umum bisa dibagi dua, Melayu yang Megar dan Melayu yang bukan Megar, yang juga biasa disebut sebagai Proto Melayu. Melayu yang bukan Megar adalah golongan Melayu yang karena alasan tertentu, misalnya kondisi geografis, iklim, bencana dan lain-lain, yang berasal dari suku Minangkabau, Jawa, Banjar, Bugis, Makassar, Bali, Lombok, Batak, Aceh, Madura, Minahasa, dan puluhan suku-suku lain yang kita kenal di Indonesia serta biasa disebut sebagai Gebel Melayu. Pendatang keempat adalah Sino-Tibetan. Dalam periode kurang lebih 1000 tahun setelah kedatangan etnis Melayu di Nusantara, peradaban dan kebudayaan Austronesia berkembang semakin kompleks dan mulai melakukan interaksi perdagangan dengan kebudayaan lainnya. Ada 3 gelombang pendatang. Pertama, orang Dravidia India memulai perjalanannya lebih dulu ke daerah Nusantara untuk berdagang sejak 1 abad Masehi. Kesimpulan, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai asal kedatangan memiliki berbagai budaya sehingga membentukkan keanekaragaman bangsa di Indonesia. Sudah, silakan dibuka diskusi, ditanyakan. Iya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 2, silakan bertanya. Untuk kelompok 1 ya, pertanyaan untuk kelompok 1 seputar sejarah kedatangan bangsa Indonesia ya. Silakan. Ya, Rival, ayo Rival, silakan. Dicatat ya. Siapa yang mencatat ini? Anissa, oke. Nanti yang menjawab Ida. Ya, Mas. Kapan kedatangan bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia. Yang kapan kedatangan bangsa Indonesia? Yang mana? Yang bangsa yang mana yang datang? Yang fase keberapa? Ini kan tadi fasenya kan banyak. Berapa kali gitu ya kedatangannya ya? Betul. Yang keberapa yang kamu tanyakan? Fase ketiga ya. Fase ketiga. Waktunya saja yang ditanyakan, bukan jenis bangsanya yang ditanyakan ya. Waktunya. Ya, lanjut soal berikutnya dari kelompok. Ayo. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Diwakili Aceh Karaman. Ayo. Ya, Aceh Karaman dulu. Sofi, ya betul. Bagaimana?
Tahun berapa? Tahun berapa? Dikunjungi oleh siapa? Bangsa siapa? Hah? Fase kedua. Fase kedua. Fase kedua itu berlangsung kapan? Itu ya intinya seperti itu ya. Pertanyaannya jelas ya. Pertanyaannya harus jelas. Jangan ambigu, jangan bingung. Di fase kedua itu terjadi kapan? Ya, fase kedua kedatangan bangsa asing itu ke Indonesia itu terjadi kapan? Ya, sambil itu ya, kelompok 2 ya, mencari jawabannya. Lanjut untuk kelompok 3 itu. Untuk kelompok Ya, untuk kelompok 4 pertanyaannya silakan. siapa pendatang kedua yang berasal dari Afrika? Siapa namanya, Mbak? Yang bertanya tadi? Lutfia, ya Lutfia. Gus? Sudah siap untuk dijawab kelompok 1? Satu menit untuk diskusi ya. Coba nanti ketika sudah dijawab oleh penyaji di depan, ini kamu korelasikan sesuai nggak dengan informasi yang sudah kamu terima di awal tadi ya? Termasuk pengetahuanmu sebelumnya pada kelas 7 dulu ya. Apakah sesuai dengan jawaban yang ada di depan? Oke, untuk pertanyaan pertama dari kelompok 2 bagaimana? Bagaimana? Kelompok 1 soal dari kelompok 2 sudah siap ya? Ya, silakan dijawab. Ya, dari masa Neolitikum zaman berburu. Ya, jawaban dari kelompok 1, kapan kan waktunya ya tadi ya? Di fase ketiga itu pada masa Neolitikum saat berburu ya, dengan kehidupan berburu. Materi kelas 7 dulu ya, ini sudah cukup? Cocok ya jawabannya? Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 ya sudah selesai. Lanjut kelompok 3. Gimana? Kelompok nomor 2? Sudah. Jelas ya? Jawabannya yang ditanya ada kurun waktu tadi ya waktunya. Kapan waktunya? 50 sampai 70.000 tahun yang lalu yang fase kedua ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 atas pertanyaannya. Kelompok keempat ya. Gimana? Kelompok 4 jawabannya Homo sapien. Ya, betul ya. Ya, terima kasih. Silakan disimpulkan kalau begitu untuk presentasi pada siang hari ini. Baik, kesimpulannya adalah bangsa Indonesia yang terdiri dari bagian asal kedatangan memiliki berbagai budaya sehingga memunculkan keanekaragaman bangsa di Indonesia. Ya, cukup. Ya. Jadi, silakan duduk dulu. Ini ya, bangsa Indonesia itu kan adalah pendatang ya. Bangsa Indonesia adalah pendatang, gitu ya materinya. Melalui beberapa fase kedatangan, tidak semuanya datangnya bersamaan ya. Jadi ada beberapa tahap ya. Ada tahap pertama, ada tahap kedua, ada tahap ketiga yang tidak bersama. Di mana orang-orangnya ini, pendatang-pendatangnya ini juga berasal dari daerah yang berbeda. Tentunya dari orang yang berasal dari daerah berbeda ini memiliki budaya, ya, memiliki budaya yang sudah melekat pada dirinya. Nah, ketika sampai di Indonesia, budaya itu disebarkan, ya. Jadi dari fase 1 disebarkan misal budaya berburu, gitu ya. Di fase kedua budayanya meramu, budaya yang ketiga, fase ketiga budayanya bercocok tanam. Nah, seperti itu kan berbeda-beda. Jadi akan memunculkan keanekaragaman budaya. Itu kesimpulan dari diskusi dari kelompok 1, begitu ya kira-kira. Seperti itu. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah diskusi. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju kelompoknya rival.
geografis, ya. Apa yang dimaksud dengan geografis? Lanjut kelompok berikutnya. Kelompok 3, silakan. Acung tangan dulu ya. Ya, saya tahu siapa yang bertanya. Kelompok 3 dilewati dulu ya sambil mendiskusikan. Kelompok 4 ya. Apa pengaruh geografis di desa terhadap apa? Pengaruhnya terhadap apa? Yang seperti yang ditanyakan. Terhadap keragaman ya. Apa pengaruh geografis terhadap keragaman? Apa pengaruh geografis terhadap keragaman? Soal dari kelompok 4. Siapa yang bertanya tadi? Chelsea ya. Ya, kembali ke kelompok 3, Mbak. Tadi belum kelompok 3 ya. Silakan Evi ya, Evi. Pengaruh geografis cara Bagaimana topografi ya? Bagaimana topografi di Indonesia ya? Bagaimana topografi di wilayah Indonesia ya? Bagaimana topografi? Ada tadi topografi? Ada. Kan banyak tadi materinya ya. Sudah cukup 3 mewakili ya. 3 soal sudah mewakili masing-masing dari pertanyaan per kelompok. Bisa dijawab kelompok 2? Ya, bentar. Kasih waktu 1 menit untuk menjawab. Ya, sudah siap? Untuk kelompok 1 silakan didengarkan jawaban dari tim penyaji. Ya. Siapa yang menjawab ini? Rival atau ya, Rival. Silakan Mas yang keras suaranya ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 gitu ya Mas ya. Ayo Rival, sambil berdiri ya. Jawaban dari kelompok 1. Jawaban untuk kelompok 1 ya. Silakan didapat Mbak. Apakah yang dimaksud geografis? Apakah yang dimaksud dengan betul soalnya tadi itu? Silakan dok. Istilah geografis berasal dari bahasa Yunani yaitu geo. Dia memiliki arti bumi dan yang berarti lukisan, tulisan atau deskripsi. Dengan demikian geografis dapat diartikan sebagai ilmu yang menggambarkan atau menjelaskan segala sesuatu mengenai keadaan bumi dan kondisi di dalamnya. Ya, bagaimana ya? Ya. Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 3. Bagaimana topografi di Indonesia tadi ya? Bagaimana topografi di Indonesia penyaji? Sudah siap? Ya, silakan. Diperhatikan kelompok 3 ini jawabannya. Kelompok 3, bagaimana topografi di Indonesia? Topografi merupakan sebuah studi yang mempelajari tanggal di bumi yang mengacau pada kondisi tinggi rendahnya permukaan tanah dan elemen geografi seperti gunung, sungai, danau, hingga kota. Ya. Bagaimana? Cukup ya. Di topografi itu keadaan relief muka bumi ya. Ada gunung, ada sungai, ada tanah. Itu masuk ke topografi. Bagus dari kelompok 2. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari kelompok 4 ya. Kelompok 4 silakan dijawab. Soalnya tadi bagaimana kelompok 4? Apa pengaruh geografis terhadap keragaman itu ya? Apa pengaruh letak geografis terhadap keragaman? Menguntungkan keragaman apa saja gitu ya maksudnya ya, pertanyaannya seperti itu. Menguntungkan keragaman apa saja? Ayo, Mbak. Yang kejadian. Untuk jawaban kelompok 4, apa pengaruh geografis di Indonesia terhadap keragaman? Memunculkan mata pencarian. Bu, ya terima kasih. Jadi langsung disimpulkan pada kelompok 2 diskusi pada siang hari ini
geografis sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni geo yang memiliki bumi, dan grafin yang berarti lukisan, tulisan atau deskripsi. Dengan demikian geografis derajat derajat sebagai ilmu yang menggambarkan atau menjelaskan segala sesuatu mengenai keadaan bumi dan kondisi di dalamnya. Cukup? Ya, jadi silakan duduk dulu. Saya mereview ya tadi untuk diskusi dari nomor 2, mempelajari tentang kondisi geografis ya, geografis atau kondisi di dalam bentuk muka bumi ya. Ada berbagai macam keadaan yang terdiri atas berbagai pulau ya, memiliki pulau ya, terdiri atas pegunungan, lautan dan lain sebagainya. Itu adalah kondisi geografis. Lalu pengaruhnya terhadap keanekaragaman tadi apa? Memunculkan macam-macam pekerjaan gitu ya tadi. Karena memiliki pulau, karena memiliki laut yang banyak, maka akan muncul pekerjaan apa yang memungkinkan? Satu, apa? Petani ya, sebagai petani. Yang kedua sebagai nelayan. Bagus. Jadi akan memunculkan mata pencarian yang berbeda sesuai dengan di mana dia tinggal. Di mana dia tinggal. Cukup untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 maju untuk diskusi. Kelompok 3. Moderatornya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky, saya di sebagai moderator, dan saya Sohib sebagai penjawab, sebelahnya ada Rina sebagai pembaca, sebelahnya lagi ada Evi sebagai penyimpul. Untuk pembaca. Didengarkan biar tidak gagal paham ya. Oh ya, apa pengaruh letak wilayah terhadap keragaman ya, kemajemukan? Apa pengaruh letak wilayah terhadap kemajemukan atau pluralitas di Indonesia? Bagus, pertanyaan dari Ida. Lanjut kelompok 2 tadi belum ya? Silakan kelompok 2. Kelompoknya rival ya? Ya, juga tangannya dikit-dikit biar saya tahu ya, rival. Bagaimana letak Indonesia? Ya, letak wilayah Indonesia itu di mana gitu ya maksudnya? Di mana letak wilayah Indonesia? Bagus, pertanyaan dari rival. Soal matematika ya? Ya, kayu. Berapa persen di Indonesia?
jawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa pengaruh letak wilayah dengan pluralitas di Indonesia gitu ya? Soalnya oke, siap untuk dijawab? Ya, ayo Rena, ya. Silakan Rena jawabnya ya. Apa pengaruh letak wilayah dengan pluralitas di Indonesia? Keberagaman budaya, musim hujan dan musim kemarau, letak yang strategis, memiliki banyak sekali jenis ikan laut dan biota lautannya, rawan terjadi bencana, sumber daya alam yang sangat banyak, banyaknya wisata alam yang dapat dikunjungi, memudahkan Indonesia untuk melakukan perjalanan internasional. Ya, itu cukup. Ya, lanjut pertanyaan nomor 2 dari kelompok 2. Bagaimana letak wilayah Indonesia? Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Bagaimana? Ya? Ya. Bagus. Ya, lanjut. Ada berapa musim di Indonesia? Ada dua, musim hujan dan musim kemarau. Ya, musim hujan dan musim kemarau. Bagaimana kelompok 3? Kelompok 4 ya? Cukup. Silakan kesimpulannya dibaca. Kesimpulannya. Ya, cukup silakan. Duk, ya, saya mereview dari hasil diskusi pada kelompok 3. Di letak wilayah Indonesia itu satu berada di antara dua daratan ya, Asia dan Australia. Kemudian letak lagi di antara benua apa tadi? Benua samudra. Dia dan samudra Pasifik itu letaknya. Kemudian pengaruhnya terhadap keberagaman, terhadap pluralitas yang pertama memunculkan budaya, kemudian perbedaan musim, ada apa lagi tadi? Perbedaan apa lagi tadi? Ya, letaknya yang strategis, memunculkan apa lagi? Apa lagi? Ya, itu dan berbagai macam kekayaan biota dan lain sebagainya itu adalah hasil pengaruh letak Indonesia, wilayah Indonesia terhadap dunia ya. Cukup untuk diskusi pada kelompok 3. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, yang terakhir kelompok 4, silakan maju kelompok 4. Ayo cepat Mbak. Ayo Mas cepat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator, nama saya Jelsani Sila Putri. Di samping saya ada Lutfia sebagai penyingkul, di sampingnya lagi ada Nanda sebagai penyaji, di sampingnya lagi ada Bayu yang menjawab. Persilakan. Silakan.
ya. Salma ya. Dari mana arah angin iklim tropis? Ya. Dari mana arah angin iklim tropis? Lanjut kelompok ketiga, silakan ya. Yang keras suaranya. Iklim tropis adalah cukup 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan bisa dibantu ya. Bisa dibantu dibagi dijawab. Bayu itu dikasih kesempatan juga. Menyimpulkan, Bayu menyimpulkan enggak? Soal pertama dari kelompok 1 tadi bagaimana? Enggak. Ada berapakah iklim di Indonesia? Ya, ada berapakah iklim di Indonesia? Silakan dijawab. Ketika yaitu iklim musim, iklim tropis, iklim laut. Ya. Terima kasih tepuk tangan kelompok 1. Bagus pertanyaannya. Ada berapa dan disebutkan tadi ya. Kelompok 2. Pertanyaannya apa tadi Mas? Mbak, Bagaimana biasa. arah mengalamikan iklim tropis? Oh ya, bagaimana arah ya? Arah angin pada iklim tropis, silakan. Ya, silakan dijawab arah angin pada iklim tropis. Barat daya dan timur laut. Barat daya dan timur laut. Angin barat daya dan angin timur laut, gitu ya. Gimana? Cukup? Ya, cukup. Lanjut kelompok 3, tepuk tangan kelompok 2 dulu. Ya, kelompok 3, pertanyaan dari kelompok 3 terakhir. Silakan dijawab. Iklim tropis adalah Ya, itu adalah iklim tropis adalah iklim yang berada di antara 23,5 derajat lintas utara sampai dengan 23,5 lintas selatan dan hampir 40% dari permukaan bumi. ya. Itu secara astronomis. Kemudian ya, secara astronomis, iklim tropis itu iklim yang memiliki daerah kawasan 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Sampai kelompok nomor 3 sebentar, saya review dulu diskusi yang pertama tadi apa? Ada berapa musim ya? Ada berapa musim? Ada 3 ya. Ada 3 musim apa saja tadi? Laut, ya. Laut, panas, dan tropis. Kemudian untuk kelompok nomor 2 tadi pertanyaannya bagaimana? Arah ya, betul. Arah angin ya dari mana tadi? Timur daya dan timur laut. Kemudian yang nomor 3, iklim tropis itu pada astronomi berapa? 0 sampai 23,5 derajat lintang utara dari lintang selatan. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kembali ke tempat duduknya. Oke, anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya bagi untuk soalnya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ibu akan membagi soal, ya, soal untuk evaluasi. Silakan kembali ke tempat duduknya yang tadi, yang awal. Ya. Sebelum saya ambil ya yang KPG-nya tadi ya. Mbak, apa bangkunya? Ya. Hah? Ya. Ya kak, ya jangan diangkat ya. Silakan dijawab.
waktu untuk mengerjakan. Ayo cepat. 1 menit lagi diselesaikan. Ya, cukup selesai. Silakan dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Akan saya bagi. Ya, selesai ya. Ya. Ya, kita koreksi bersama sekalian ya pekerjaan temanmu. Ya. Bentar. Ya, kunci jawabannya saya di buku tulis ya. Ya, yang betul nilainya 10. Yang betul nilainya 10. Yang betul nilainya 10. Ya. Sudah? Selesai? Ibu akan memasukkan nilainya ya, jangan sampai. Yang pertama, bentar. Saya masukkan. Yang sudah saja silakan mengajukan tangan. Ya, yang sudah selesai. Ajukan tangan. Ya, siapa Mbak itu? Berapa? Bagus, Angel 90, lanjut. Ya Mas? Rival 100, ya bagus, lanjut. Ya? Anissa 90, lanjut. Ya? Lutfia 90, ya lanjut. Hidayu 90, ya bagus. Rena 90, ya. Ya? Rehan 90, ya. Piki Vicky berapa? 80. 90. Oh, ya 90.
Ya, Majid 70. Belajar lagi Majid. Ya. Habis 90. Habis 90. Baik, cukup. Silakan dikembalikan. Ya. Ya. Silakan dikembalikan pada temannya masing-masing. Bisa dikoreksi lagi. Ada waktu 2 menit untuk menilai apakah yang dikoreksi itu salah, dibetulkan atau yang betul disalahkan. Ada waktu komplain 2 menit ya. Setelah itu tidak berlaku lagi. Ya. Ada waktu 2 menit untuk komplain. Belajar ya. Bisa. Besok ketika ulangan harian akan ibu ambil salah satu dari soal tersebut ya. Digunakan untuk belajar. Jangan dibuang ya. Ya, tidak ada yang komplain dengan nilainya. Semua cocok ya hasilnya. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Bagaimana sih kesimpulan dari materi pada siang hari ini? Yang pertama tentang definisi pluralitas tadi adalah apa? Keadaan di sekitar ya, keadaan di sekitar ya. Baru tadi siapa ya? Kondisi ya. Baru apa tadi, Mbak? Iya, kondisi masyarakatnya berbeda-beda. Itu inti dari pluralitas. Apalagi faktor yang menyebabkan terjadinya pluralitas? Apalagi? Tadi ada berapa faktor yang menyebabkan pluralitas? Ada berapa? Ada berapa faktor yang menyebabkan pluralitas? Ya, ada 4. Bagus, Vicky. 1 apa? Sejarah. 2 geografis. 3 adalah wilayah. 4 adalah iklim. Itu adalah faktor yang menyebabkan terjadinya pluralitas. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Bagaimana pembelajaran kali ini? Kesan dan kesanmu menyenangkan tidak? Bisa berkomunikasi ke depan, bertanya pada temanmu, menjawab. Nah, itu kan menyenangkan ya. Jadi itu pembelajaran pada siang hari ini. Pesan moral ya yang terdapat pada pembelajaran ini. Yang pertama, karena manusia itu diciptakan dari Tuhan beraneka ragam, baik fisiknya, karakteristiknya yang beraneka ragam, maka kita harus menekankan apa? Sikap saling menghormati. Tidak boleh kita saling mengajak, kamu sipit, kamu belok, kamu keriting gimbal, tidak boleh itu ya. Jadi kita harus saling menghormati. Itu pesan moral pada pembelajaran pada siang hari ini. Kemudian jangan lupa pada pertemuan kita minggu depan kita akan mempelajari jenis-jenis pluralitas ya. Silakan bukunya dibuka. Jenis-jenis pluralitas itu ada apa saja, kita belajar di pertemuan kita berikutnya. Cukup sekian pada siang hari ini.